Shalom, selamat pagi untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap di pagi hari ini kita semua bersukacita, kita semua dalam lindungan Tuhan Yesus. Sebelum kita melangkah mengawali hari yang baik ini, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh menghirup udara pagi ini. Bapa, biarlah firman-Mu yang akan mengisi hari kami, firman-Mu yang ada di hadapan kami, agar itu menjadi pedoman bagi kami dalam menjalani hidup ini. Pimpin kami ya Tuhan dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini diambil dari Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-62. Saya akan bacakan. Jawab Yesus, "Akulah Dia. Dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Firman Tuhan hari ini menggambarkan pengakuan Yesus atas pertanyaan imam besar saat Yesus di hadapan mahkamah agama. Apa pertanyaan imam besar itu? Bisa kita lihat di ayat yang ke-61. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, "Apakah engkau Mesias, Anak dari yang terpuji?" Lalu kemudian Yesus menjawab, "Akulah Dia." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pengakuan ini mau menyatakan bahwa Yesus benar-benar adalah Mesias yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Mesias adalah yang diurapi, dalam bahasa Yunani Kristus. Dan nubuat dalam Perjanjian Lama, Mesias inilah yang akan menjadi juru selamat. Dan karena itulah dikatakan di sini, "Akulah Dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia." Siapa Anak Manusia ini? Inilah Yesus. Karena pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu firman itu menjadi manusia. Dan ketika firman itu menjadi manusia, maka secara sempurna firman itu menyatakan tentang Allah. Yesus sendiri yang menjadi manusia. Karena itulah engkau akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa. Bapak, Ibu yang terkasih,
Di sini pernyataan ini mau menyatakan bahwa dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dalam Ibrani 1 ayat 3 dikatakan demikian. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Jadi setelah mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Setelah mengadakan penyucian dosa, dia sendiri yang menjadi korban. Dia sendiri yang mempersembahkan dirinya, sama seperti anak domba yang tidak bercacat celah. Dia mempersembahkan dirinya sebagai seorang imam besar. Seharusnya imam besar dia membawa domba, namun kemudian sebagai imam besar dia mempersembahkan dirinya sendiri, sehingga dalam nama Yesus ada penebusan dosa, dalam nama Yesus ada pengampunan dosa. Coba kita bayangkan betapa tingginya Yesus, betapa mulianya Yesus. Dan karena naiknya Kristus ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, mengukuhkan kekuasaan, kemuliaan, dan keagungan yang dimiliki oleh Yesus. Jadi keagungan, kemuliaan itu hanya milik Yesus, bukan kita. Nah, renungan kita pagi hari ini, maukah kita berintrospeksi diri? Coba kita introspeksi. Bukankah kita sering ingin dibangga-banggakan orang lain? Bukankah kita sering ingin dipuja-puji orang lain? Kita ingin terkadang kerja sedikit tapi maunya kelihatan. Kita mau nama kita yang terkenal. Kita mau nama kita yang ditinggikan orang. Ini renungan kita. Dan firman Tuhan hari ini juga mengatakan bahwa anak manusia akan datang di tengah-tengah awan di langit. Artinya ia akan datang kedua kali untuk menjemput kita. Dalam bahasa Latinnya rapture, pengangkatan. Dan ia akan menjemput kita. Dalam 1 Tesalonika dikatakan bahwa kita semua akan diangkat di awan-awan. Dan hendaklah kita didapati Tuhan Yesus tidak bercacat celah. Hendaklah kita hidup dalam kekudusan. Jangan pernah mengagungkan diri kita. Jangan pernah menganggap diri kita lebih hebat dari yang lain. Dan Tuhan tahu bagaimana perilaku kita. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita. Seringkali ketika kita mengakui kehebatan orang lain, dalam hati kita berbeda. Aku lebih hebat dari kamu. Nah, ini yang Tuhan tahu. Karena itulah kita nggak pernah tahu kapan akan dia datang. Mau nanti, mau esok, mau 2 hari lagi. Namun yang pasti, marilah introspeksi hati kita bahwa Dia yang punya kemuliaan, Dia yang punya keagungan. Mari hidup dalam kekudusan hidup ini, dalam kekudusan Tuhan. Mari kita tidak bercacat celah ketika Dia datang kedua kali. Karena itulah doa pagi ini, mari bersama-sama. Kalau Tuhan datang, hendaklah kita semua hidup dalam kekudusan dan tetaplah menyanjung dan tetap memuliakan Tuhan Yesus. Dialah yang utama yang kita sembah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih ya Bapa untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami merasa kuat bahwa Engkau adalah Mesias yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Dan Engkau Tuhan Yesus yang telah menebus dosa kami, sehingga di dalam nama-Mu lah ada penebusan dosa, ada pengampunan dosa. Sungguh Tuhan, Engkau sangat mulia. Sungguh Tuhan, Engkau yang layak untuk dipuji. Engkau Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Bapa, terkadang kami merasa bahwa diri kami lah yang paling hebat. Terkadang kami merasa bahwa diri kamilah yang paling berkuasa. Terkadang diri kami merasakan sangat tinggi dibanding dengan yang lain. Ampunilah kami ya Tuhan. Bapa,
Kami percaya bahwa Engkau akan datang kedua kali untuk menjemput kami semua. Biarlah Tuhan, ketika Engkau datang, Engkau mendapati kami tidak tercela. Dan biarlah Tuhan Yesus segala sesuatunya berjalan sesuai dengan kehendak. Berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami, berkati cucu-cucu kami, berkati setiap pekerjaan kami, entah apapun saat ini pekerjaan kami. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang menyertai kami semua. Terima kasih Bapa, berkati yang sedang isoman saat ini di rumah. Dalam nama Yesus, darah Yesus menghancurkan segala penyakit yang diderita oleh saudara-saudara kami. Dan biarlah hanya darah-Mu yang kudus yang membentengi kami, sehingga kami hidup dalam kekudusan. Terima kasih Bapa, berikanlah Roh Kudus-Mu, agar Roh Kudus-Mu Tuhan yang selalu menuntun kami, agar hidup kami menjadi berkat bagi sesama. Ampuni segala dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur di pagi hari ini. Amin. Shalom, selamat pagi, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.